Mon Hyung Wook yang jadi ada salah satu pelakunya itu namanya, dia pakai nama samaran Gat Gat. Dia itu pernah mengancam orang tua survivor korban. Jadi survivor korban pemerkosaan dengan video pemerkosaan anaknya sendiri. Aduh. Jadi yang diancam bukan korbannya doang, tapi orang tuanya juga. Perkembangan internet dari hari ke hari memang semakin pesat. Banyak aspek kehidupan dimudahkan dengan adanya internet. Tapi gimana kalau ternyata banyaknya kemudahan ini juga mengundang banyak tindakan kriminal? Seperti sebuah kasus kejahatan cyber yang terjadi di Korea Selatan yang dikenal dengan kasus NTH Room, ruang obrolan di sebuah instant messenger jadi tempat pelecehan seksual terhadap banyak perempuan yang dilakukan oleh sejumlah laki-laki nggak bertanggung jawab. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Cyber Hell. Hai, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kawan puan yang hobi nonton atau penasaran dengan film atau series yang lagi trending banget nih, kamu udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas series dan film yang lagi happening banget dan pastinya seru. Ya, dan di episode Sinepuan kali ini kita bakalan bahas soal film, dokumenter juga, yaitu berjudul Cyber Hell. Nah, di film ini menceritakan soal kasus NTH Room ini di Telegram ya, yang sempat menghebohkan Korea Selatan pada tahun 2020. NTH Room ini merupakan kasus kejahatan seks digital di mana banyak perempuan termasuk anak di bawah umur dijadikan budak seksual. Wah, miris banget ya. Pelaku meminta para korban menggugah konten porno yang kemudian dijual dan disebarluaskan di Telegram. Jika tidak patuh atau korban ini menolak, maka pelakunya mengancam korban bahwa akan menyebarkan konten porno tersebut beserta dengan identitasnya ke teman dan keluarga korban. Aduh, miris banget ya. Miris banget. Dan karena di bawah umur juga, makanya penting pendidikan seks sejak dini. Iya, jadi memang di dalam keluarga pun sangat penting untuk udah dikasih tahu nih pendidikan seksnya itu kayak apa. Kawan puan, kalau misalnya kita mungkin juga punya teman ya, atau ada di lingkungan kita terjadi kayak pelecehan seksual gitu, kita tuh yang pertama tuh jangan menyalahkan korban, kita stop nyalahin, karena ya itu tadi, mungkin kita kalau di dalam posisi dia juga melakukan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Dan di kasus ini pun korban-korbannya tuh nggak ada yang mau lapor karena takut, karena mereka tahu kalau mereka yang bakal disalahin gitu. Mereka kayak udah nggak punya ruang aman sendiri ya, mau bilang ke keluarga atau ke teman-teman mereka juga kayak judgement yang nyalahin korban tuh kuat banget sih. Jadi korban tuh kayak, apalagi di dalam filmnya tuh kan ada ilustrasi gitu ya, yang kayak korban tuh tenggelam, terus udah diikat dan dia kayak udah nggak bisa ngelakuin apapun selain nurut ke si pelakunya gitu. Dan ini tuh bukan kejahatan sendiri, satu orang gitu loh, ini tuh kejahatan kelompok karena konten eksploitasi seksual itu nggak akan jadi bisnis atau konten yang laku kalau nggak ada pembeli juga, nggak ada dan nggak ada kegiatan jual beli itu loh. Gitu. Dan bahkan kalau misalnya setiap ada video atau ada sesuatu nih yang pelakunya sodorkan di ruang chat tuh banyak banget yang menanggapi kan, yang kayak yang ngeledekin, terus melakukan pelecehan sih. Itu di room chat Telegram itu si orang-orangnya juga melakukan pelecehan sebenarnya. Kayak pokoknya banyak banget yang mereka bilang soal tubuhnya lah, apanya lah, karena apalagi identitasnya juga dikasih tahu kan. Jadi mereka sampai menguntit ya. Jadi kayak nge-stalk gitu rumahnya di mana, mereka cari di Google Map terus difotoin. Itu kayak yang penyakitnya itu bukan cuman ke pelaku, tapi ke oknum-oknum orang-orang di dalam room chat itu.
Dan waktu artikelnya naik malah justru tambah banyak lagi yang itu join. gila banget sih. Dan ya kayaknya sih kebanyakan cowok ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada cewek juga di dalamnya karena memang tidak terlalu diperlihatkan ya untuk jenis kelaminnya. Cuma yang yang beneran sangat miris itu adalah room chat itu ada yang berbayar. Jadi kalau nggak salah tuh ada 3 tingkatan gitu, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah itu tuh kayak menunjukkan bahwa pembeli-pembeli itu rela untuk memberikan duitnya kan, demi untuk konten-konten itu. Berarti kayak mereka beneran pengen gitu loh untuk kontennya itu. Rela mengeluarkan uang rela gitu. mengeluarkan uang demi konten itu. Wah kayak sangat disayangkan ya. Dan miris banget aku ngeliat di film ini juga korban-korbannya dapat pengancaman, eksploitasi seksual, pelecehan, penyiksaan, dan mereka disuruh nulis pakai benda tajam lagi, pakai pisau gitu, nulis tulisan-tulisan kayak budak gitu. Sampai ada yang jilat lantai toilet umum laki-laki loh, itu kayak menjijikan banget ya. Bahkan sampai disuruh memasukkan benda tajam ke vaginanya. Itu kan melukai dan udah fisik banget. Tapi korbannya tidak bisa melawan karena justru kalau dia melawan makin disebar gitu. Jadi kayak ada ancaman itu. Mungkin gitu. kayak kalau kita jadi korban tuh udah pengen bunuh diri kali ya kalau di posisi itu. Tapi menariknya dari dokumenter ini Kak, itu melibatkan narasumber dari berbagai sudut pandang. Iya, bahkan sampai sekitar 24 orang ya narasumbernya. Ada polisi, terus ada jurnalis, bahkan ada yang jurnalis yang masih muda gitu, yang mereka awalnya banget udah sempet menulis, mengangkat tentang berita ini, tapi waktu mereka tulis itu kayak nggak ada yang menanggapi. Nggak ada yang percaya juga. Nah kawan puan, dari film ini kita tuh belajar untuk lebih bijak dan berhati-hati menggunakan sosial media ya. Apalagi kita merespon segala informasi di internet. Pokoknya jangan pernah mengklik ya. Asal klik link, asal apapun klik itu. link. Kalau misalnya dibagiin dari orang asing yang kita nggak kenal nomor atau akunnya, itu hati-hati banget, jangan diklik karena zaman sekarang dengan klik link aja kita tuh bisa diretas ya. Iya, data kita bisa keambil semuanya. Apalagi jangan sampai kayak foto-foto KTP kita. Terus itu makanya pernah ada tren yang foto-foto KTP, foto-foto tanda pengenal kita, itu beneran salah banget ya kawan puan. Jangan sampai kita tuh jadi korban hal-hal yang kayak gini gitu. Karena di luar sana tuh banyak banget orang jahat ya, yang kita nggak tahu, mereka bisa menyalahgunakan kemajuan teknologi. Nah Langit, jadi ada beberapa fun fact ya dari film ini, diantaranya di Desember 2018, Mon Hyung Wook yang jadi ada salah satu pelakunya itu namanya, dia pakai nama samaran Gat. Dia itu pernah mengancam orang tua survivor korban. Jadi survivor korban pemerkosaan dengan video pemerkosaan anaknya sendiri. Jadi yang diancam bukan korbannya doang, tapi orang tuanya juga. Wah gila banget sih. Jadi orang di sekitarnya juga susah untuk kayak membawa ini ke ranah hukum atau gimana. Karena sampai orang tuanya pun diancam. Gila banget. Dan korban-korbannya itu udah sampai 100 perempuan. Dan ada 26 diantaranya itu di bawah umur. Wah gila banget. Dan yang lebih parahnya lagi, jadi di Telegram itu kan membernya bisa banyak banget ya. Itu ada sampai 260.000 member. Nah itu udah dibagi ke beberapa room gitu ya. Jadi ada yang eksklusif, ada yang biasa aja. Itu sampai ratusan ribu loh membernya di luar sana. Orang-orang yang melakukan pelecehan itu banyak banget. Banyak banget, gila sih. Dan video-video eksploitasi seksualnya itu sekarang dijual lewat platform pesan asing dan juga dark web. Ya jadi meskipun kasusnya udah ke ranah hukum, udah dipenjara nih semua pelakunya, tapi videonya masih ada. Bayangin kita kalau jadi korbannya, jejak digitalnya nggak hilang. Iya, karena pasti kan udah ada yang save dan segala macem kan. Dan kayaknya itu nggak akan hilang juga ya, lama banget mungkin bakal hilang jejak digital. Dan juga nih salah satu pelakunya juga dia pakai namanya Baksa, nama aslinya Cho Jubin. Dia dulunya adalah editor koran di kampusnya. Siapa yang sangka ya, mungkin yang satu kampus sama dia. Nggak nyangka juga ternyata sih. Satu kampus terus
melakukan hal yang sebegitu bejatnya. Wah, Iya. gila. Dan pelakunya juga pernah memaksa perempuan 15 tahun, masih 15 tahun, untuk melakukan kegiatan seksual bersama seorang pria lain di hadapan si pelakunya itu. Mereka kayak psycho banget Iya. ya, psychonya itu beneran di level ya. Tapi memang dia ada salah satu pelakunya dia mengakui sih dia kayak Punya mungkin kelainan seksual ya. iya, maksudnya untuk pemikirannya dia itu kayak memang agak menyimpang gitu. Iya. Tapi kayak ya udah di penjara, tapi jejak digitalnya masih ada gitu. Nah, Kak Jelia, setelah kita bahas nih ya soal cyber hell ini, Kak Jelia mau kasih rating berapa sih buat film dokumenter ini? Aku kasih rating 7,5 deh per 10. Karena aku sebenarnya nggak terlalu suka banget yang dokumenter, tapi ini salah satu dokumenter yang lumayan menarik gitu, dengan ilustrasi-ilustrasinya, terus detail-detailnya mereka mewawancarai banyak gitu ya. Jadi aku kasih nilai segitu. Kalau Langit? Kalau aku, bener sih, aku juga suka banget sama ilustrasinya. Dan ini juga apa ya, mengungkap kasus ini kan juga susah, risetnya juga harus banyak. Jadi aku mau kasih 8 buat dokumenter ini. Wah, Gitu. Oke, kawan puan, segitu dulu review kita untuk film Cyber Hell. Jangan lupa kalian juga bisa beropini, ninggalin komen di bawah kalau misalnya kalian punya review lainnya mengenai film ini. Nah, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel YouTube Cerita Para Puan, dan juga nantikan review-review kita di episode selanjutnya. Oke? Sampai ketemu. Bye-bye.